ETZ ini. Itu kedengaran tuh. TZ. Itu doang. Iya kan itu audio PTZ sama kayak audio ATEM tuh kan. Coba setting yang tadi ganti ke audionya Black Magic. Oke.
Agak keburu deh. Udah. Nggak ada remote. Jemurin. Kurang. Fokusin lagi. Tes. Kemana ya? Coba. Majelis Taklim Gereja Kota Cimahi menyampaikan kepada seluruh jemaat dan tamu yang beribadah pada saat ini, selamat datang dan selamat beribadah. Begitu juga yang mengikuti ibadah ini melalui live streaming, apabila jalan luar kami ucapkan selamat beribadah. Kita mulai acara ibadah kita dengan bernyanyi dari buku nyanyian nomor 112 ayat 1 sampai dengan ayat 3.
Nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan dan bumi. Amin. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai Gaius dan Kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Aku mau bermasmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Haleluya. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami hati yang kudus, pikiran yang baik dan jiwa yang sungguh melakukan pekerjaan yang baik. Berilah kami damai agar kami merasa aman dan tentram di dalam perlindungan-Mu. Kiranya kami senantiasa berpegang pada firman-Mu dalam menghadapi musuh-musuh kami. Jaga dan kuatkanlah kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 657 ayat 1 dan 2.
ada dia lah ya. Dengarlah hukum Tuhan yang ditentukan pada hari Minggu ini, yang dikutip dari dasar kitab pertama sampai dengan kitab Akulah ke-10. Tuhan Allahmu, Kitab jangan ada pertama, padamu Allah lain Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Jangan sebut nama Tuhan. kitab ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Kitab keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan, perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang berada di tempat kediaman. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Kitab kelima, hormatilah air dari bumi, supaya laju umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Kitab ke-6, jangan membunuh. Kitab ke-7, jangan berzina. Kitab ke-8, jangan mencuri. Kitab ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesama manusia. Kitab ke-10, jangan mengikuti serumah sesama, atau hamba laki-laki atau hamba perempuan atau keledainya atau apapun yang dimiliki sesama. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beri-beri orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikian Tuhan, marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan. Amin. Kita bernyanyi kembali dari buku nyanyian nomor 677 ayat 1 dan 4.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa Pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan dengan melanggar hukum, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun dengan nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat luka berat akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami. Ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam mengingatkanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada Anak-Mu Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan akan pengampunan dosa-dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi kembali dalam buku nyanyian ayat 2 dan 3. Yang lain.
kalau kamera. Masih. Dengarlah firman Tuhan yang ditentukan pada hari Minggu ini, yang dikutip dari Ibrani pasalnya yang ke-11, dimulai dari ayat yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-16. Kita akan membaca secara responsorial. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpencar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka yang rindu mencari suatu tanah air. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi kembali dari buku nyanyian 228 ayat 2 dan 3.
Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hari langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan Allah, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang pula untuk mengambil orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan vokal grup Padeo Amadisme.
akan mendengarkan waktu jemaat pada hari ini. Pakai dulu ke tampilan utama, Pak. Tampilan utama. Warta jemaat, AKBP dan Lurah, pada tanggal 10 Agustus 2025, nama Minggu ke-8 setelah Trinitatis. Topik: mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. (2.1) Sermon Parhalado. Pada hari Selasa 12 Agustus 2025, Sermon Parhalado masuk pukul 17.00 WIB. 2.2 Pelayan Firman. Pada hari ini Minggu 10 Agustus 2025, dalam ibadah siang pukul 10.00 WIB, yang menyampaikan firman Tuhan adalah Pendeta Lamfot Simbolon MTH dari HKBP Parulian Resort, Teluk Pulau dalam Distrik 13 Asahan, Labuan Batu. Kiranya firman yang disampaikan dapat meningkatkan iman percaya kita. 2.3 Sermon Week. Hari Rabu 13 Agustus 2025 pukul 19.00 WIB. Week 2 di rumah keluarga S. Mahulai, Bolon, di Parkudungan. Week 4 di rumah keluarga L. Semajuntak, Lurus Litonga, Jalan Cianjuang, Gang Tohir nomor 84 RT 04 RW 02. Week 6 di rumah keluarga P. Pasar Ibu, Lurus Tompul, Kampung Sudimampir RT 0202 Padalarang. Week 8 di rumah keluarga S. Silitonga, Boru Margun, Jalan Kerkop, Kampung Padakasi RT 02 RW 8 nomor 6B. Week 5 dan 10 gabungan di rumah keluarga Sintua Kasianipar, Boru Sirait, alamat Cipageran Asri, Blok E3 nomor 3. Week 12 di rumah keluarga JP Huta Julu, Beruna Butupulu, Bukit Permata Cimahi, E8 nomor 2 RT 0301. Hari Kamis 14 Agustus 2025 pukul 19.00 WIB. Week 1 di rumah keluarga A. Sematupang, Lurah Panjaitan, Jalan Tipar Ciboga. Week 3 di rumah keluarga Sintua J. Huta Barat, Lurus Tompul, Jalan Pojok Utara 1, Gang Karya Muda 4 nomor 18. Week 7 di rumah keluarga LH Senaga, Boru Tapea, Cimarem Indah. Week 9 di rumah keluarga JP Pandiangan, Boru Panjaitan, BPS 2 Blok C nomor 34. Week 11 di Gedung Sekolah Minggu. Week 13 di rumah keluarga Nyonya J. Silitonga, Boru Situmorang, Jalan Jati Raya, Blok A3 nomor 10 Perum Marga Asih. Persembahan bulanan. Pada hari ini Minggu 10 Agustus 2025, dalam setiap kebaktian kita akan mengumpulkan persembahan bulanan untuk bulan Agustus 2025. Persembahan tersebut dikumpulkan ke depan bersamaan dengan persembahan kedua dan dimasukkan ke kotak yang sudah disediakan. Mari kita memberikan yang terbaik guna pekerjaan dan pelayanan di gereja kita.
5. Pemberitahuan. 5.1 Warta Kelahiran. Pada hari Kamis 24 Juli 2025 yang lalu, Tuhan telah mengaruniakan seorang putri kepada keluarga Mayor CDA Anggi Pandu Christian Simanjuntak Inang Boru Meireni Grace Pos Mauli 2010 SE yang beralamat di Jalan Hasanuddin H235 T01 19 Barus Cimahi Masuk 1. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Kiranya anak tersebut tumbuh sehat dan diberkati Tuhan. 5.2 Pemberkatan nikah. Warta pertama. Atas kasih karunia Tuhan Yesus akan menerima pemberkatan nikah Saudara Irwin Laurentius Yagian STM IT, putra dari Bapak Jarudin R. Siagian, Ibu Marice S. Boru Simanjuntak yang beralamat di Puspita Loka, Jalan Kana 1, Blok AE nomor 3A, Kelurahan Lempong, Udang Serpong, Tangerang Selatan. Anggota Jemaat HKBP Serpong, Resort Serpong, dengan Saudari Destrina Grace Boru Simanjuntak SEMN, putri dari Bapak E. Marudut Simanjuntak, Ibu Tres C. Boru Sitorus yang beralamat di Perum Bukit Lagedar dengan Cimahi, anggota Jemaat HKBP Cimahi Janlura Masuk 13. Rencana pemberkatan nikah pada hari Sabtu 23 Agustus 2025 di Gereja HKBP Serpong Resort Serpong. 5.3 Berita duka. Pada hari Sabtu 9 Agustus 2025 telah meninggal dunia Bapak Wangga Toropan Napitupulu, lahir di Sidingke 26 Juli 1972, tutup usia 53 tahun, beralamat di Kampung Pamoyanan Gang Karya Bakti 6 nomor 179 RT 4 RW 11 Masuk 4. Saat ini masih disemayamkan di rumah Dustira. Acara melayat dari Woria akan dilaksanakan pada hari Senin 11 Agustus 2025 pukul 18.00 WIB, dan pada pagi hari ini dilaksanakan juga ibadah kebaktian pagi di rumah duka. 5.4 Pesan atau tona rapat pendeta distrik. Pada hari ini Minggu 10 Agustus 2025 setelah pembacaan warta akan dibacakan pesan atau tona rapat pendeta distrik 18 Jabar Tengdie. 5.5 Pesta Parheo Nama. Dalam rangka Parheo Nama Distrik 18 Jabar Tengdie akan diadakan perlombaan vokal grup dan pertandingan olahraga antar Huria. Gereja kita melalui seksi Ama Huria akan mengikuti kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari Jumat sampai Sabtu tanggal 22 dan 23 Agustus 2025 tempat HKBP Pekalongan. Mari kita dukung sehingga Ama Huria gereja kita dapat mempersembahkan yang terbaik. 5.6 Pertanian Lansia Distrik. Gereja kita menerima undangan kegiatan pertanian lansia distrik yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 29 Agustus 2025 tempat HKBP Bandung Timur, Jalan Jakarta nomor 11 Kota Bandung. Waktu pukul 9.00 WIB sampai dengan selesai acara. Yang pertama ibadah bersama, yang kedua kontes tortor Batak tradisional. 5.7 PHD Gabungan. PHD Gabungan Seksi Perempuan akan dilaksanakan pada hari Senin 11 Agustus 2025 masuk pukul 18.00 WIB. Diharapkan seluruh INA dapat mengikuti acara tersebut. PHD Gabungan Seksi Ama akan dilaksanakan pada hari Sabtu 16 Agustus 2025 masuk pukul 19.00 WIB. Diharapkan seluruh ama dapat mengikuti acara tersebut. 5.8 Tender plafon. Plafon gereja kita sudah banyak yang rusak akibat bocor, sehingga dalam rapat evaluasi diputuskan untuk mengganti plafon gereja
Untuk itu, bagi yang berminat mengerjakan pelaporan tersebut, supaya membuat surat penawaran ke kantor Huria paling lambat tanggal 16 Agustus 2025. 5.9 mahasiswa yang berprestasi. Sesuai dengan program Huria, tahun ini gereja kita akan memberikan apresiasi bagi mahasiswa yang berprestasi, yaitu yang memiliki IPK minimal 3,5. Untuk itu, bagi mahasiswa yang memenuhi kriteria tersebut, supaya membawa bukti kesetuaannya masing-masing paling lambat tanggal 23 Agustus 2025. 5.10 kebaktian sore. Dengan melihat kehadiran jemaat yang mengikuti ibadah sore selama ini rata-rata tiba pukul 17.00 WIB, maka terhitung mulai hari ini Minggu tanggal 10 Agustus 2025, ibadah sore dimundurkan dari pukul 16.30 WIB menjadi pukul 17.00 WIB. Ralat sumbangan. Pada warta Jumat minggu lalu tertulis sumbangan berupa 4 set teralis pintu dari Opu Nojiro Bortambunan, seharusnya dari keluarga Opu Tabita Bortambunan. Demikian warta jemaat. Sekarang akan kami bacakan tona rapat pendeta HKBP Distrik 18 Jabar Tinggi tahun 2025. Tona rapat pendeta HKBP Distrik 18 Jabar Tinggi tahun 2025. Mandapot tona pinarsangapan Parhalado dohot ruas di HKBP Distrik 10 Walu Jabar Tinggi dengan perantara uluan Huria di Nganang Nabi. Asin iruhan asyik Tuhan Yesus Kristus dohot damai nasian di bata ama dohot persoalan itu di berbadia mana maramoti hamu saluhuna. Amin. Mulai tema tadok tu dewata ama anak dohot tondi perbadian atau tok satia mengaramoti holiana dohot nama bogoi hon akka nakosona diragam niat kapak kobasion di tonga-tonga ni holianai sian asin rohani tu hatta dengan jalatiur magdalan rapat pandita HKBP Distrik 10 Walu Jabar Tinggi. Nah di Batu pada hari Senin saat hari Rabu tanggal 4 Agustus 2025 niuluhan di preses pendeta Nexon Semanjutak MTH nanginawas di panitia sin HKBP Bandung Resort Bandung Riau Martadinata nidohotan di 70 halak pendeta dos 10 sada halak calon pendeta nasi undangan di tema Natinopa yang baru 2 Korintus 5 ayat 10 gitu. Doa subtema pendeta HKBP diutus mengemban pastoral, profetik dan menghadirkan transformasi gereja dan masyarakat yang terbebas dari belenggu korupsi, perjudian, narkoba, perdagangan manusia dan kerusakan alam. Dibuhai rapat panditai marhite pertanianan doa tulau nabadia dalam menunggu huhut pataruhon sude pakrabot laum mengarung button semakapi huhut manutupun akka haputusan nama cerda tupak kubasion di HKBP Distrik 10 Walu Jabar Tinggi 7. Tumta langsung do Harun Nyamat Wali Kota Bandung Muhammad Farhan pasatot tona asa sude pandita rohaniawan sude ugamo ruas diuria do sude warga masyarakat
asarap penjagaan asadaw berkadamion jalan manulak nasa sikap intoleransi tahalas sondo nang harorong iupuye poro sa KBP Pendeta Dr. Victor Tambunan MST suang sumuni harorong amat Ketua Komisi Teologi HKBP Pendeta Bandar Siburan MTH nang Ketua PKIW Jawa Barat Pendeta Paulus Wiono di bagasan kolong iroha doton di parhahamarangion salut pandita marsitutu mandohoti perdalanan di rapot pandita sian nama muka satu nama mujungi takas do ditarimoti di rapoti bergumulan dohot hamolon naniadopan di ruas di huria di ngolus ganopari nang nalaho pangembakton pahisaton akapa pembasian di distrik 10 Walu Jawa Tenggi songoni nang taringot tu poda teologi marhite pembahasan di kelompok do di sidang pleno adong 5 ipola naga bitona nirapkan di tahun tu sudah berhalado pertohonan do ruas di Huria KBP dan pelayan di distrik 10 Walu Jawa Tenggi ada 4 nama serikot si Hamulo Lentar di mana perjuro teologi double peduli asal marite ulang siapari di ruas di Huria marpa korhon nadengga tutorok halak dot marpa korhon nadenggani nak tu ruas di Huria di ngolu siapari kedua teologi sadar konteks asa takas tajagaon kasadaon maka hamuluan sikap inklusif di bagasan polong miroha di persauran Seganopari patuluang HKBP distrik 10 Walu Jawa Tenggi gabi bagas pendidikan ala Jawa Tenggi do ingana ni universitas natinuju ni anak kota sian parserahan alani neng matakas pengaradeo niak ka huria mangarado ti haposial niak ka persikola jalan marmudung-mudung nasida satu nasidu persikolan nasida pawaton media sosial do etika di parukil memperaput do pangotak media sosial di partikianon na boy makkorhon hasisida di pangalahu alani sosokonon na asesude ruas ni Huria memakai media sosial tu ulau na berguna atau positif panunggunuguan edukatif pertundion religius di bagasan etika media sosial paduaon tarimatu sentralisasi asalam marsitu tu sudah pertohonan parhalado do ruas di Huria padalam sentralisasi asa jupang kesetaraan berkeadilan berkelanjutan dohot kekeluargaan di tonga-tonga nipak pobasio di sandok HKBP patuluhon margi materi tema dohot subtema asa sudah pandita dohot pertohonan nak seluhut ruas di Huria HKBP takas magamin na tinokpan na baru di bagasan Kristus matitay salku aka pangalaman na rogi suluk pangalaman na baru ngomulu di bagasan Kristus en Kristo dito pa di batago hita tumiro rupana tudos tu pangalahona asasara kita tusituhu di transformasi i mahay baruat tunaung muli perubahan menjadi lebih baik marhite sada pertodion namar situtu 2 karakter yang teruji dan terpuji 3 kecerdasan intelektual yang cemerlang 4 keterampilan yang mumpuni 5 semangat melayani yang berkobar-kobar faktor siap pembahasan subtema asa sudi pandita pertohonan
ruas di Huria makobasi pastoral profetik atau suara kenabian doa papatarhon transformasi Huria doa masyarakat nabui madua siang ihot atau belenggu korupsi perjudian narkoba martiga-tiga dolma atau perdagangan manusia doa namanya gaya alam sada rohani rapat pandita manuarahon padenggan danau toba padenggan wana pasogit dalam arku pemerintah mangotapi nasa namanya gay hau do suaran marhite ulam di sasahala lembaga wanang perusahaan termasuk Tobapul Lestari TPL Palimahon Marhite pembahasan teologis yang Komisi Teologi HKBP takas di pasiran bukton tarikon tumulu persaripen naso jadi sisiran ia sosidiran ni hamatea jalan naso tarik jalur riata surat siran sejak pengadilan agama suang somoni ditulak parapuk ke hukuman mati dalam Paulion hasadao disosoi do tarimot tu keseragaman nyata pertobasion nomor situhu hombar tu akad keputusan dan dilaporkan di rapat bandita HKBP Somonima pinasat rapat bandita HKBP distrik 18 Jawa Tendi saya dipergogoi di Patau dipargisutu hatta salut bandita Partohonan lama kubasi Huriana HKBP di distrik 10 Jawa Tendi tahu sangat ujian abal gaul di gua itu atas Yesus Kristus Raja Jalan Kuna Huriana Jalan gawi pasu-pasu itu sudah ruas di Huriana Humaliakta kami nanti noppan yang baru mahita salutna Bandung 6 Agustus 2025 kami merdomat tanggian Proses HKBP distrik 10 Jawa Tendi Pendeta Nixon Wartomo Semanjuntak MTH cap dan ditandatangani soalnya warta jemaat digital menduon buat termana masing-masing Kita akan mendengarkan Kun Inadimora.
Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan disapa oleh kebenaran firman Tuhan pada hari ini di minggu ke-8 setelah Trinitatis yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 33 ayat 12 sampai ayat 22. Saya akan baca dalam terjemahan baru TB2 dan Bapak Ibu boleh melihat di layar fokus di TB1. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Tuhan memandang dari surga, Ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya Ia menilai semua penduduk bumi. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala perbuatan mereka. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya pasukan. Seorang pejuang tidak akan diluputkan oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan. Bagaimanapun tangkasnya dia tidak membuat orang luput. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya, untuk melepaskan jiwa mereka dari maut dan memelihara hidup mereka dari masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersukacita, sebab kepada nama-Nya yang kudus kita percaya. Kasih setia-Mu ya Tuhan kiranya menyertai kami, sebagaimana kami berharap kepada-Mu. Demikian firman Tuhan. Oras. Salut. Wasa molo horas otik mengalusi shalom budak lahir. Apa sih bedanya horas dengan shalom? Dan sama-sama dalam sejahtera itu ya. Cuma perbedaan, ada bahasa Batak, ada bahasa orang sana. Nah, ada bilang Rene, sama-sama itu. Jadi boleh dokter pe horas sudah mengalusi, boleh dokter pe shalom sudah mengalusi. Irene dan dokter pe sudah mengalusi. Lagi sarung kadang sejahtera. Horas. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita membaca firman Tuhan ini, hal yang pertama disuguhkan dalam hidup kita adalah berbahagialah. Ayat 12. Berbahagialah. Berbahagialah. Siapa yang berbahagia? Bangsa. Bangsa apa yang akan berbahagia? Yang membuat Allah menjadi Tuhannya. Nah, ternyata kebahagiaan yang pertama dalam kehidupan bangsa secara umum, kehidupan pribadi kita, kehidupan gereja kita, kata yang berbahagia yang pertama disebutkan adalah ketika Allahmu menjadi Tuhanmu. Tuhan besar Yahweh. Ketika Allahmu, ketika Yahweh itu menjadi Tuhan, menjadi Tuhan bagimu. Sehingga ketika kita mendengarkan episode saudara-saudara dikatakan berbahagialah yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Ternyata bagian dari konteks liturgi HKBP juga berkata bahwa orang yang paling berbahagia adalah
Kenapa? Karena dilanjutkan dengan bahwa Tuhan melihat dari atas semua manusia, semua yang ada di bumi, semua yang diciptakannya, mata Tuhan melihat. Dalam kajian teologi kita juga kita berkata bahwa tidak ada sehelai rambut pun yang jatuh dari kepalamu tanpa sepengetahuan Allah, sepengetahuan Tuhan, sehingga kita meyakini, kita mengimani juga apa yang tertulis dalam firman Tuhan bahwa dari ujung rambut sampai ujung kuku kita di kaki kita semua Tuhan tahu. Karena apa? Allah memandang kita dari hadapan di ta'ala kohosian langit padiloani, langit padiloan, Allah melihat. Nah, kebahagiaan itu muncul lagi. Kebahagiaan itu akan menjadi terus menerus secara berulang-ulang ketika kita semakin memahami bahwa ketika Allah melihat itu bukan persoalan yang pasif, bukan karena kerja pasif hanya melihat, menonton, bukan. Tetapi Allah melihat berarti Allah terus melakukan sesuatu yang berkesinambungan untuk apa? Memelihara segala umatnya, memelihara segala ciptaannya. Apa yang dipandang Allah perlu, Dia akan melakukannya. Apa yang dipandang Allah penting, Dia akan memberikannya. Sehingga kita berkata dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara, Tuhan adalah pemelihara, Tuhan adalah gembala, Tuhan adalah perisai, Tuhan adalah kekuatan. Sehingga kita lemah, ketika kita lemah ada kekuatan baru yang Tuhan berikan. Sehingga ketika kita mengalami kesulitan-kesulitan ada jalan keluar yang Tuhan berikan. Sehingga ketika kita lapar dan haus, Allah membawa kita ke padang rumput yang hijau dan ke air yang tenang. Itulah saudara-saudara ketika Allah melihat, bukan kata kerja pasif, tetapi Allah melihat dan aktif melihat segala sesuatu dan menjadikan segala sesuatu. Nah, kalau ini yang terjadi apa yang mau dikatakan, maka berbahagialah yang menuhankan Allah dan Tuhan dalam hidupnya. Sebab apa? Sebab dia akan menjadi pelindung dan perisai dalam kehidupannya. Kenapa dikatakan menjadi pelindung dan perisai? Saudara-saudara, dikatakan juga dalam teks Alkitab kita pada hari ini dalam khotbah kita bahwa kekuatan apapun yang kamu miliki di dunia ini, Dia mempunyai pasukan yang besar, Dia mempunyai kuda yang terlatih, Dia mempunyai pejuang-pejuang. Tapi dikatakan itu tidak akan bisa membawa sebuah kemenangan. Seorang raja yang menggantungkan dirinya kepada kebesaran prajuritnya, dia tidak akan bisa menang. Dia tidak akan bisa menang. Sebab kalau kita tahu bahwa strategi ada pada komandan, pada jadi laporan pinasi dan sesuai instruksinya komandan dulu. Tapi dalam hal ini saudara-saudara dikatakan walaupun mempunyai kuda yang sudah terlatih, tapi kuda tidak akan bisa melukai orang, membunuh orang. Alanya bunuh manusia lebih tangkas daripada kuda. Yang walaupun kudanya sudah terlatih, manusia kuda punya keterbatasan, sehingga dikatakan itu tidak bisa. Nah, kalau kita sudah melihat dua arah yang berbeda antara kekuatan dunia yang terbatas, kekuatan dunia yang terbatas dan kekuatan Allah yang tidak terbatas. Kita disapa dengan topik minggu, mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, takut akan Tuhan. Ternyata ini sebuah ajakan yang sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara dalam kehidupan kita. Ingin berbahagia,
Jangan pernah mendua hatimu untuk percaya kepada Tuhan. Jangan berstandar ganda dalam hidup. Apa standar ganda? Ini saya katakan di sermon atau di minggu yang lalu ya. Jangan berstandar ganda. Kamu percaya kepada Tuhan, di sisi yang lain kamu lebih percaya kepada kekuatanmu. Kamu percaya kepada Tuhan, tetapi kamu lebih percaya lagi kepada kekuatanmu. Itu standar ganda iman kita. Kalau kamu percaya kepada Tuhan, biarkan Tuhan segala-galanya. Kekuatanmu menjadi daya dorong dalam hidupmu untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Nah, ini berbahagia gampang. Sederhana saja. Jadikan Tuhan menjadi Allahmu. Jangan jadikan sebuah pencapaian menjadi Tuhan. Jangan jadikan proses hidupmu menjadi Tuhan. Apa yang terjadi dalam proses hidup kita? Ketika kita letih, kita bersungut-sungut, itu proses hidup. Ketika kita mendapatkan sesuatu, kita berlebihan, euforia yang berlebihan dan lain sebagainya. Nah, ketika itu menjadi Tuhan dalam hidup kita, sesaat itu akan menjadi hak kita sesaat, tidak selama-lamanya. Tetapi ketika kita melihat Tuhan di dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara, maka rasa bahagia itu akan selalu bergerak lurus, berbanding lurus juga dengan kehidupan kita. Dia akan linear dengan kehidupanmu. Kamu berjalan, bahagia itu bersamamu. Kamu berjalan, bahagia itu bersamamu. Kemana kau berjalan, di bahagia itu akan mendampingimu. Ketika kamu menuhankan Allah. Tapi kalau ketika kita menuhankan proses perjalanan hidup kita, maka bahagia itu sesaat saja, Bapak Ibu Saudara. Sesaat saja. Ketika kita ke kiri, bahagia itu ada. Tapi ketika kita ke kanan, bahagia tinggal di kiri. Kita ke kanan dan lain sebagainya. Nah, pilihlah. Ingin bahagia selama-lamanya, Tuhanlah, Allah lah menjadi Tuhan dalam hidupmu. Lalu dikatakan firman Tuhan, saudara-saudara, dari tempat kediamannya ia menilik semua penduduk bumi, di mana langit berdiluani. Dari situ dia melihat, memantau gerak-gerik apa yang kurang. Oh, gereja jalan lurah lagi kurang seperti ini. Allah melihat sehingga dibukakan hati setiap jemaatnya. Oh, kurang lebih hebat ni ama. Nah, seholsuan sesi ama. Kurang lebih amat tujuh juta naik. Nah, ibadah itu masalah bagi luar. Oh, Osman Ham ketua ama. Ay kurang 27 wason. Anu mulak gereja anggota 7 juta. Dapat duit. Amin. Amin. Amin dulu. Jadi pos baru akaro nomor hebat yang lo kurang ini 7 juta naik. Power kantor akak amon. Baga ko na kita dinay. Gabi banjir kamu matol ko baga kalau ni hatay hebat. Baga ko dinay aki. Oh. Gagoy ka paborhan na sila. Gagoy. Ano siya gagoy ka paborhan? Kurang keping na paborhan to. Anon amam sesial ketua sesial marami. Tadi kamu mana berminggu, dan kamu mana 50 ribu. Nah, itu juga bahagia dari Tuhan dulu. Unato bahagia, kalau pengen luar akan bilang bahagia, kalau pengen masuk gak bahagia. Itu kan, kalau pengen masuk gak bahagia, kan kalau pengen luar. Kalau pengen luar bahagia, bahagia. Asal melihat kan pengen luar dan bahagia dulu. Kalau bahagia pengen luar. Apa? Doa bahagia penyebaran atau kalau bahagia mama lihat pilih bulan dan doa dari kotu seksi ada
Ya, kata Rasulullah. Nah, dia yang membentuk hati mereka. Ini yang tahu. Allah melihat semuanya karena apa? Allah yang membentuk hati kita. Anggota hati kita Allah yang menciptakan, tetapi manusia selalu memandang wajah, memandang rupa. Allahmu melihat hatimu. Ketika hatimu terluka, siapa yang akan mengobati hatimu? Bisakah manusia? Satu kidrian tolak mui. Bila saya taruh kumangapuli, holang pasahato na bulang-bulang na siya tuhanimu hamil taruh. Karena kita tidak kuat mengapuli. Pendorong ko di servo, mula mengapuli udah parang stanuso. Dia bisa memilih kecil, bro. Unang parang stanuso mengapuli. Aina maksa matarabo, magpapakata ng mengapuli. Alay parang stanuso. Wala may mengapuli. Ibadah ita, at sitiyak ko apin na bago. Baholo do na insibangan na rin mga lalay na gita-gita. Alay ang lalahita mengapuli parang stanuso gawin romusay. Kuwara may mengapuli mga semangat do. Malugar-lugar di hadapan Hakagagar-dogar do siniholo to ang kanamasa. Udah parang-sangsang mululaw bersugod kita mengapuli turun malugar. Orang belum ditaris turun nada. Turun ini tahu menunggu kita bertaris kita sana. Itu jangan kalau kita menjadi bagian dari kita boleh berempati silakan. Silakan berempati. Tetapi kalau dalam penghiburan usahakan dia bangkit dari apa yang dia rasakan. Udah tidak bayar sakme. Memang mencipta dan menerima. Baik seperti itu suci. Tapi kembali saya di bawah saya nasi dia. Jangan semangat firman Tuhan itu yang mengapuli itu, menghibur itu. Firman Tuhan melalui roh Tuhan dia akan terhibur amanina dari tugas kita. Udah situ ada akibat dokter, ada tugas do, manugar nugari. Nah, jadi kadang-kadang Tuhan yang menciptakan hati. Kalau hati menjadi bagian motorik unang majo kalau secara di sudut pandang medis hati sensorik motorik dia tahu ada daya dorong kehidupan di mana lebih mengedepankan hati dan suara hati. Lihatlah hidupnya mau rohani lo di penjuru di muluna dan pikirannya dia akan berbeda dengan desa hidup ini. Weh kayak wawain nolina itu suara hati tahu tonin main. Nah jadi wow hati yang dimiliki yang kita miliki Allah yang menjadikan. Allah tahu sehingga Allah juga yang tahu apa yang kamu rasakan sekarang. Anggota kebutuhan yang rasakan kamu sudah alai baling domini ba somroba ayu hini inatai somrom baling domini ba. Tapi Allah tahu. Nah ketika Allah tahu berarti kita mau berkata hati kita milik Allah. Ini bahagia hatimu yang bekerja dalam hatimu. Ini bersukacita hidupmu. Ini bersukacita hatimu ini. Biarkan Allahmu sampai milik hatimu yang bekerja dalam hatimu. Maka jaga hatimu. Hati-hati dengan hati. Kalau hatinya terluka, kalau ini maka jagalah hatimu karena itu milik Tuhan. Tuhan yang menciptakan hidupmu termasuk hatimu. Jadi apa yang kamu rasakan amanah, ingat ada pemilik hatimu. Maka berserulah kepada si pemilik hatimu agar engkau bahagia, agar engkau sukacita dalam kehidupanmu. Nah, sesungguhnya maka Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Ketika kita sudah mengerti
di situ jugalah kita mau mengikrarkan, mau menyebutkan atau mau pasahaton di bagasan muluna ima hata hapor syauna, ima hapor syaun di muluna, bahwa Allah lah menjadi Tuhan dalam hidupnya, sehingga dikatakan Allah melihat orang yang mengimani Dia, orang yang percaya kepada Dia, orang yang takut akan Dia. Ayat 17, ayat 18, bahwa Tuhan yang melihat siapa yang takut akan Dia. Secara universal kita diciptakan, kita diberikan segala-galanya secara universal. Tetapi Tuhan juga tahu mana orang-orang yang taat kepada Dia, mana orang-orang yang percaya kepada Dia, mana orang-orang yang setia kepada Dia. Dia tahu. Nah, kalau hati kita, kesetiaan kita meredus si maruna-puna, ya berarti Tuhan juga tahu. Oh, anggo berdus dulu sama si maruna-puna bina rapat. Kalau tadi ada dikatakan, oh semangat hidupnya ini berkobar-kobar, semangat bertuhannya ini berkobar-kobar, dia tidak mau berhenti dalam sebuah titik, tetapi dia akan melanjutkan kehidupannya ke level yang berikutnya, level imannya yang semakin di-upgrade untuk menuju sebuah kesempurnaan itu. Itulah kehidupan kita bagi kami yang luar biasa. Jadi Tuhan tahu juga kita sendiri tidak. Jadi itu keberadaan lebih demi kami di botol kita setia di baku masuk kebenarannya. Hidup di botol Tuhan hidup. Oh, manusia itu berjudul ini. Nah, bagi topi berjudul. Botol Tuhan ini. Ada yang Tuhan ini. Esi topi dasar tiang. Botol ini. Bagi topi dasar tiang. Ruas topi dasar tiang. Botol Tuhan ini. Tuhan kau ini segala-galanya. Di botol. Jadi kalau Tuhan tahu segala-galanya hatimu, oh udah pernah yang di hatimu, biarkanlah setia hidupmu. Karena yang Tuhan lihat menjadi saya pakai istilah prioritasnya adalah orang yang setia kepada Dia. Walaupun prioritas penyelamatan adalah kepada orang yang tidak percaya menjadi percaya, agar seperti firman Tuhan, Tuhan tidak menginginkan seorang pun mati di dalam kegelapan, di dalam dosa, di dalam kesalahan. Iman dalam umat jala umat dapat bumi. Ya, jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita umat ini. Nantikanlah Tuhan sebagai perisai hidupmu. Kenapa harus perisai? Ingat, kita tidak bisa mengalahkan banyak tantangan ini yang mengenal. Kalau kita tidak punya taman hidup yang pasti, kita akan tercoba dalam hidup ini. Kalau kita tidak punya perisai yang kokoh, kita akan gampang hanyut dalam hidup ini. Orang Batak bilang, gabi mulut dan somot arung nadi topi, ay kurang mau. Mulut tak di mata, ada ombak, somot ada angin. Dia tidak mau bertahan dalam imannya. Dia tidak mau sekali Allah, tidak Allah, sekali Tuhan Yesus, tidak Tuhan Yesus. Nah, ini bahagia seperti itu. Ingatlah, nantikan Tuhan penolong dan perisai hidup. Maka ketika kita sudah komitmen menantikan Tuhan dan menjadikan Tuhan menjadi perisai, apapun itu tantangan itu mengenal. Ingat, sekarang tantangan semakin besar. Jangan kita melihat segala-galanya ada di lain. Tantangan imanmu semakin besar. Tantangan ekonomi kita juga semakin besar. Apa yang terjadi belakangan ini? Ingat, yang mampu menyelamatkan
menjadi perisai dalam kehidupanmu. Yang lain jangan. Yang lain jangan. Analisa kita boleh terbentur, boleh termantapkan, boleh terpatahkan oleh kejadian real, tetapi Tuhan menjadi perisaimu. Dia akan selalu menopang hidupmu dalam kehidupan real atau kehidupan yang nyata yang kita jalani, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan karena dialah hati kita bersukacita, dan sukacita kita yang mendalam, Bapak Ibu Saudara, karena kita juga ya ditolong, dilihat, diberkati dan diberikan segala-galanya. Sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami. Doakanlah hidupmu, doakanlah dirimu, berbicaralah dengan Tuhanmu, dan usahakanlah selalu intens berbicara, bercakap-cakap dengan Tuhanmu. Di rapat kita berdoa hanya bukan kita yang berbicara kepada Tuhan, tetapi mendengarkan Tuhan juga berbicara kepada kita. Itu adalah doa. Sebab itu adalah relasi atau hubungan berbalik antara kita dan Tuhan kita. Dan ketika kita mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita, itu juga bentuk doa. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah menyerahkan hidup kepada Tuhan, berbicara kepada Tuhan, mohon petunjuk Tuhan, mohon segala-galanya Tuhan berikan perisai itu, Tuhan berikan bahagia itu, Tuhan pulihkan hatimu yang terluka, Tuhan pulihkan ekonomi apapun segala macam yang hari ini kita sedang bergelut dalam konteks dunia masa kini. Mari kita selalu lihat Tuhan paling bisa dalam segala-galanya dalam hidupmu. Mata Tuhan tertuju untukmu, mata Tuhan tertuju bagi kita. Berarti kita adalah orang yang setia. Maka tetaplah konsisten dalam kesetiaan kepada Tuhan, dan ingat Tuhan bisa untukmu, Tuhan ada untukmu, dan Tuhan melakukan segala-galanya untukmu. Permuliakanlah nama Tuhan dalam hidupmu, dan terimalah anugerah dari Kristus. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih Tuhan atas segala kebaikan Tuhan, segala anugerah damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kami. Hati kami Tuhan pulihkan, hati kami Tuhan sembuhkan, dan Tuhan yang memberikan kami kebahagiaan, sebab kami punya Tuhan dan kami adalah milik Tuhan. Kami berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan yang hadir di ibadah pagi ini. Biarlah damai sejahtera melindungi mereka Tuhan. Biarlah anugerah-Mu selalu ada bagi mereka, agar mereka boleh bersukacita dalam keluarga mereka Tuhan. Kau berkati para anak-anak mereka Tuhan yang sedang dalam masa pertumbuhan dan perkembangan. Tuhan yang ajari, Tuhan yang memberkati dalam setiap proses bermain anak-anak kami. Biar juga Tuhan yang menjagai agar mereka jauh dari mara bahaya. Kami berdoa kepada anak-anak jemaat Tuhan yang sedang duduk di bangku sekolah. Kau berikan Tuhan kepada mereka hikmah, pengertian, kebijaksanaan. Kami juga berdoa kepada anak-anak Tuhan, anak gereja Tuhan yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan selalu memberikan talenta yang berbeda bagi kami untuk melakukan sebuah pekerjaan. Maka berikan juga Tuhan pekerjaan yang layak sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan kepada anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang mencari pekerjaan. Bagi putra dan putri jemaat Tuhan yang sudah merindukan kehadiran jodoh,
Tuhan, Kau tunjukkan jodoh mereka. Kau bukakan hati mereka untuk menerima yang Tuhan pilihkan bagi mereka. Biarkan mereka bahagia. Bapa dalam surga, bagi orang tua, berikan mereka sukacita agar mereka Tuhan boleh selalu melipat tangan mendoakan peparannya anak-anaknya agar menjadi peparan yang berbahagia, yang bisa membahagiakan keluarga juga Tuhan. Setiap proses hidup kami serahkan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kelahiran seorang bayi dalam keluarga jemaat-Mu. Biarlah ayah dan ibunya dalam keadaan sehat, bayi boleh tumbuh besar dan berkembang dan menjadi sukacita bagi orang tuanya dan opungnya. Tuhan yang baik, kami juga mau berdoa buat seluruh jemaat Tuhan yang sedang sakit. Kami mendoakan Inang Boru Sinaga Nyonya Semaluk Kawit yang hari ini dirujuk ke Sentosa. Tuhan, dengan segala kerendahan hati di dalam iman percaya, kami mohon kuasa Tuhan, kami mohon Tuhan Engkau sembuhkan Inang itu. Biarlah mujizat Tuhan nyata dalam hidupnya. Kami tidak tahu kemana kami harus mengadu, kemana kami bersandar. Yang hanya kami imani, kami percaya Tuhan tempat pengaduan kami. Yesus adalah tabib dalam hidup kami. Melalui medis, melalui para dokter, Tuhan sembuhkan. Kami juga berdoa buat seluruh jemaat Tuhan yang sedang sakit. Amang Opuguen Basari, Opulamuel Boru Purba, Simanusong Boru Siahaan, Laurel Boru Hutahayang, Simatubang Boru Sinaga, Sinaga Boru Banturua, Hendrik Sikota, Agi Siahaan, Inang Boru Siahaan, Situa Boru Siahaan. Tuhan, dimanapun mereka berada hari ini, ketika mereka di rumah sakit, Engkau yang memberkati para dokter medis dan alat-alat dokter serta obat yang mereka makan dan pakai Tuhan. Jika mereka pemulihan di rumah, Kau berkati obatnya, Kau berkati keluarga yang menjagai, yang merawat. Biarlah segala-galanya menjadi kemuliaan bagi nama Bapa di sorga, sukacita bagi kami. Kami berdoa buat seluruh jemaat Tuhan yang sudah lansia, yang sudah tua Tuhan. Biarlah mereka boleh melipat tangannya, boleh berdoa, bersekutu dengan Tuhan, agar iman mereka tetap pada Tuhan. Dan di dalam iman mereka mampu mendoakan para peparannya dan juga mendoakan gereja-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami berdoa untuk keluarga yang ditinggalkan Tuhan, yang ditinggalkan Amang Nabi Tubulu yang telah meninggal dunia pada hari Sabtu kemarin. Kami berdoa buat Inang Boru Samosir dan juga ketiga anaknya. Biarlah Tuhan yang menjaga, Tuhan yang menguatkan, dan Tuhan yang menyatakan kuasa dalam hidup mereka, bahwa Tuhan sanggup untuk menjaga mereka dan memelihara kehidupan mereka. Apapun acara pengebumian, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan besok malam gereja akan memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Biarlah
Tuhan yang mendahului langkah gereja melalui Roh Kudus, mereka boleh tertidur. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan menyerahkan persembahan kami kepada Tuhan melalui gereja. Ajar kami memberikan yang terbaik buah dari iman percaya kami, agar kami memberi dengan ketulusan hati tanpa bersungguh-sungguh, dan kami akan memberikan persembahan bulanan kami sebagai janji iman kami kepada Tuhan atas kuasa Tuhan dalam hidup kami. Ajari kami memberi dengan hati dan iman kami di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dicintai Tuhan, serahkanlah persembahanmu kepada Tuhan, buah dari imanmu dan persembahan bulananmu sebagai wujud dari janjimu kepada Tuhan Allahmu. Mari kita bernyanyi.
Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu. Sobat hemat buat jalan ke kantor, pergi nongkrong. Sobat hemat buat jalan ke kantor, paling hemat. Mulai 10.000 plus ekstra cashback. Paling hemat. Mulai 10.000 plus ekstra cashback. Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, saudara-saudara, jangan sia-siakan Yesus hidup ini. Jangan sia-siakan kesempatan kita hidup ini untuk menjadi, masih ada kesempatan kita untuk menjadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan, adalah kesempatan untuk melayani Tuhan, untuk melayani sia-siakan waktu.
harus jadi berkah, harus jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan, adalah kesempatan untuk melayani Tuhan, jangan sia-siakan waktu yang sia-siakan ini, waktu yang harus jadi berkah, harus jadi berkah. Adalah kesempatan untuk melayani